Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video kali ini yaitu tentang masalah bebek cekrek teman-teman. Bebek cekrek itu biasanya disebabkan oleh apa? Kemudian cara pencegahannya bagaimana? Dan obatnya apa, nanti kita bahas di sini bersama-sama ya teman-teman. Karena di kolom komentar banyak yang bertanya begini, Pak, bebek saya kok kenapa cekrek sampai 2 kali Pak, seperti itu. Bebek saya kok cekrek Pak, seperti itu ya teman-teman. Kita bahas di sini teman-teman ya. Kita bahas bersama-sama. Baik teman-teman, begini ya teman-teman. Soal bebek cekrek itu kan biasanya terjadi pada umur-umur 10 hari ke atas teman-teman. 10 hari ke atas biasanya itu sudah timbul cekrek-cekrek seperti itu teman-teman. Seperti batuk atau gebres teman-teman. Itu biasanya umur 10 hari ke atas sampai 20 hari teman-teman. Artinya di antara rentan umur 10 hari sampai dengan 20 hari. Itu bebek biasanya cekrek itu di rentan umur itu teman-teman. Jadi di umur-umur tersebut itu harus kita waspada sekali ya teman-teman. Kita waspada sekali, makanya saya kan sering bilang bahwa beternak bebek itu jangan asal ngasih makan, minum kemudian ditinggal pulang. Kita amati, kita tongkrongi sebentar, maksudnya yaitu loh teman-teman, supaya kita tahu kalau terjadi cekrek misalnya, itu kita tahu terhadap perkembangan bobot bebek kita. Maksudnya kan seperti itu. Karena cekrek kan kalau tidak kita tongkrongin sebentar sambil ngerokok atau ngopi, itu nggak tahu teman-teman, nggak tahu. Karena di umur segitu suara cekreknya 10 hari misalkan atau 11 hari itu suara nyekreknya itu masih sangat pelan. Jadi maksud saya seperti itu. Kalau jangan asal ngasih makan dan minum kemudian ditunggal pulang, itu maksud saya dalam konten saya kemarin saya bicarakan itu seperti itu. Jadi kita bisa sigap mengatasinya. Kalau kita terlambat mengatasinya, nanti yang cekrek itu akan semakin banyak, semakin menular ke baturnya, ke temennya. Kemudian nanti penanganannya nanti juga lebih lama seperti itu. Kalau lama nggak tertangani, nanti timbul senot, benjolan di sekitar hidung itu. Kalau sudah senot itu sulit sekali teman-teman mengatasinya. Kalau sudah timbul senot itu sulit sekali. Harus kita sendirikan yang senot itu supaya tidak menular ke yang lain. Kalau masih cekrek itu biasanya masih dapat teratasi teman-teman. Tapi kalau sudah senot sulit, perlu waktu yang lama kalaupun bisa seperti itu. Pengalaman saya seperti itu. Nanti bila ada yang teman-teman atau suhu-suhu yang sudah senior, bisa ditambahkan di kolom komentar, bisa berkomentar, nggak apa-apa. Kita share, kita sharing-sharing. Lalu apa penyebab dari senot, mengobatinya bagaimana, dan pencegahannya bagaimana? Jadi begini ya teman-teman, senot itu diakibatkan oleh biasanya loh ya, itu kandang yang terlalu lembab. Penyebabnya kandang yang terlalu lembab, terutama di sekitar tempat air minum ini. Harus kita jaga kekeringannya, terutama di sini teman-teman. Kalau terlalu lembab itu nanti pasti bebek cekrek, apalagi diperparah oleh kualitas DOD yang kurang bagus seperti itu. Pasti cekrek. Saya sudah mengalami
sering teman-teman, karena juga saya juga sudah pernah mendapatkan kualitas DOD yang kurang begitu bagus beberapa kali, malah itu pasti cekrek, atau mohon maaf teman-teman ya sebelumnya, atau kita menggunakan DOD tetesan lokalan yang kualitasnya tidak begitu kurang bagus seperti itu pasti cekrek teman-teman, pasti timbul cekrek. Saya sudah mengalami soalnya. Jadi pengaruh yang utama itu kalau menurut saya adalah kualitas DOD, penyebab cekrek itu. Kalau misalkan kita kasih urutan pertama itu kualitas DOD, kemudian urutan kedua itu kelembapan kandang teman-teman, yang terlalu lembab seperti itu menyebabkan cekrek. Kalau bisa itu jangan sampai cekrek teman-teman, jangan sampai cekrek, karena itu nanti pasti mempengaruhi pertumbuhan bebek. Nanti juga modal yang kita keluarkan untuk apa? Untuk operasional juga akan meningkat kalau timbulnya cekrek. Karena kita harus beli obat, harus mengobatinya. Kalau tidak segera kita obati, kalau sudah terlalu parah, terlalu banyak yang cekrek, harus pakai obat. Tidak bisa pakai daun pepaya, herbal itu tidak bisa teman-teman. Kalau sudah terlalu parah, terlalu banyak yang cekrek, harus pakai obat. Yang terjadi dalam kandang saya itu seperti itu. Kalau misalkan masih belum terlalu parah, oke lah kita pakai daun kates, kemudian kita berikan dedaunan hijau, itu bisa sembuh teman-teman. Kalau tidak terlalu parah, itu cara penanganannya. Kalau sudah cekrek itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau tidak terlalu parah, kita kasihkan daun kates yang baru metek itu, kita cacah, kita berikan ke bebek setiap hari seperti itu. Kalau sudah banyak yang cekrek, itu harus dibelikan obat. Obat yang saya pakai biasanya itu Doxyvet sama Neomeditril, itu yang saya gunakan biasanya itu untuk pengobatan cekrek. Dan pengobatan cekrek itu kalau sudah banyak yang nyepret, kita obati dengan obat dibeli di toko, itu kita ribet lagi seperti itu. Kita harus, karena kan pemberian obatnya itu kan harus malam hari teman-teman, tidak boleh siang hari. Maksud saya kalau saya itu malam hari, kalau siang saya kasih daun kates seperti itu untuk yang cekrek loh. Misalkan cekrek itu teman-teman, kalau parah seperti itu, pengobatannya malam hari kan ribet. Daripada ribet seperti itu terus kita mengeluarkan biaya yang lebih untuk membeli obat, operasional kita bertambah, kemudian ditambah lagi pertumbuhan yang kurang cepat. Tentunya kita akan pilih pencegahannya teman-teman. Pencegahannya bagaimana? Pertama, kita beli DOD yang berkualitas bagus seperti itu. Yang berkualitas bagus seperti apa, Pak? Yang dipakai banyak orang. Tentunya hasil tetasan yang dipakai banyak orang itu mana, itu pasti ada kalau kita tanya-tanya ke peternak ya, seperti itu. Biasanya kalau dipakai banyak orang, tetasannya itu bagus seperti itu. Terus yang lainnya itu pencegahannya itu kita usahakan kandang itu jangan terlalu lembab. Kalau lembab cuma sedikit itu kan wajar ya teman-teman, itu wajar. Tapi kita jangan terlalu lembab seperti itu. Terus untuk pencegahan yang lain supaya tidak banyak yang cekrek, itu
pemberian vitamin itu jangan terlalu over teman-teman. Pemberian vitamin misalkan vitamin yang dicampur dengan air minum, pokoknya segala vitamin itu pemberiannya jangan terlalu over. Kalau terlalu over itu juga menyebabkan terjadinya cekrek pada bebek. Seperti itu. Kalau cekrek pada ayam itu kan sangat jarang ya teman-teman, jarang. Kalau ayam itu jarang cekrek kalau menurut saya, karena ayam itu kan kotorannya tidak basah, jadi kandang ayam itu tidak terlalu lembab. Jarang sekali yang cekrek kalau ayam. Kalau ayam itu kan minumnya juga sedikit, kemudian kotorannya itu kan padat. Nah, itu penyebabnya yang tidak banyak yang cekrek karo ayam. Apalagi musim hujan seperti itu. Musim hujan sudah pasti kalau kualitas yang DOD yang kita pakai tidak begitu bagus, pasti cekrek itu hampir pasti, dan itu mengeluarkan biaya lagi untuk kita beli obat misalkan yang cekrek sudah terlalu parah. Kalau sudah terlalu parah cekreknya itu akan senot. Senot itu timbulnya benjolan di sekitar hidung, sekitar mata. Kalau sudah seperti itu sulit sekali disembuhkan. Kalau sudah timbul senot seperti itu, harus kita pisahkan yang senot itu dari koloni yang tidak senot, itu harus kita pisahkan supaya tidak menular teman-teman, tidak menular. Soalnya kalau cekrek itu ya menular, tapi penanganannya jauh lebih mudah daripada yang sudah terlanjur senot seperti itu ya teman. Soal senot itu bagaimana, kenapa kok timbul senot pada bebek pedaging khususnya, itu kita bahas di video terpisah ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.